Halo desainer, jumpa lagi dengan Bayu Desain. Pengen menang kontes, tapi gak paham isi brief yang disampaikan? Jangan berharap menang, apalagi bisa dapat dolar. Simak terus. Oke, di video kali ini aku bakalan share ke teman-teman semua tentang bagaimanakah cara memahami brief kontes yang baik sehingga kita lebih mudah untuk mendapatkan kemenangan. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung channel saya ini, silakan untuk klik tombol subscribe-nya ya yang berada di kanan bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi loncengnya biar teman-teman selalu update video terbaru dari saya. Oke teman-teman semua, kita langsung praktekkan ya bagaimanakah cara memahami brief yang baik di dalam kontes sehingga kita lebih mudah untuk mendapatkan kemenangan. Karena apa? Karena tanpa brief, tanpa kita membaca arahan dari kontes soldier, maka desain kita tidak akan terarah dan hasilnya tidak akan sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah, di sini saya membuka Google Chrome ya, Google Chrome. Lalu teman-teman coba ketikkan 48 horse logo. Nah, di sini saya coba ikut kontes di 48 horse ya. Nah, ini ada banyak kontesnya. Kita akan pilih salah satu buat contoh ya. Misalkan apa ya? Misalkan inilah Dragon Chiropractic. Kita akan klik dan melihat kontesnya ya. Nah, ini teman-teman kontes yang akan kita ikuti ya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini. Nah, sebentar saya lupa dulu ke yang lain. Saya coba yang lain dulu aja. Misalkan ini. Nah, ini teman-teman kita sudah memilih kontes yang akan kita ikuti. Nah, poin pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah kita melihatnya dari bawah dulu ya. Dari sampel style, ide dan konsep, industri, business brief, dan logo name. Jadi kita membacanya jangan dari atas dulu, tapi kita membaca dari bawah. Nah, dari bawah ini biasanya si CH ini melampirkan atau mengupload beberapa contoh style desain yang diinginkan ya. Contohnya seperti ini ya, style-stylenya dia bold ya, dengan warna-warna yang tajam juga, yang bold juga, dan juga pemilihan font yang tebal juga teman-teman. Lalu ada lagi yang seperti ini teman-teman. Nah, ini juga termasuk font yang tebal dan logonya yang tebal juga ya, maskulin ya terkesannya. Nah, sampel style ini juga dapat membantu desainer ya saat kita akan mengupload desain kita ke kontes ya teman-teman. Jadi kita tahu style seperti apa yang diinginkan oleh CH. Nah, ini yang poin pertama ya. Untuk poin kedua, kita bisa melihat dari ide dan konsep yang diberikan. Nah, di sini kita bisa lihat ide dan konsepnya, teman-teman bisa baca sendiri ya nanti. Seperti ini. Dia memberikan beberapa arahan, logo seperti apa yang dia inginkan teman-teman ya. Seperti ini, misalkan ya. Ini teman-teman nanti bisa coba sendiri, baca sendiri nanti sih, misalkan sana sih. Nah, ide dan konsep ini adalah sebuah ide ya, atau konsep yang diberikan CH kepada kita desainer agar nantinya desain kita bisa sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, ini adalah poin yang kedua ya. Jangan lupa untuk membaca ide dan konsep. Nah, poin yang berikutnya adalah kita harus memahami jenis industrinya. Nah, contohnya di sini industrinya adalah sport recreation. Nah, kalau sport recreation itu biasanya font-font yang digunakan itu adalah font-font yang berat ya, font-font yang tebal, bold, dan terkesan berani ya teman-teman. Nah, untuk font-font ini teman-teman bisa gunakan misalkan mikrogama, terus etnocentric, kemudian font-font yang berjenis tebal yang lain, contohnya Zebulon juga teman-teman bisa pakai ya. Nah, jangan sampai salah ya. Misalkan ini industrinya kita pilihnya adalah sport recreation, maka jenis logonya juga harus tebal teman-teman. Jangan sampai kita membuat logo sport tapi logonya itu tipis, terkesan malu-malu
dan kurang berani. Nah itu jangan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menyesuaikan jenis logo, jenis industrinya, dan juga jenis fontnya nanti yang akan mau dipakai. Kemudian yang berikutnya adalah business brief. Kalau business brief ini sih hanya semacam keterangan tambahan ya dari content holder kepada kita desainer, dan mungkin ini nggak terlalu penting, nggak terlalu urgent banget ya kalau business brief ini, karena dia cuma hanya berisi informasi company profile ataupun informasi yang terkandung di dalam perusahaannya. Jadi mungkin biasanya kalau saya sih nggak terlalu baca ini ya, business brief ini nggak terlalu baca. Nah kita langsung saja ke step berikutnya teman-teman. Nah yang perlu teman-teman perhatikan berikutnya adalah logo name ya, atau nama logo yang diinginkan oleh si CH. Teman-teman bisa perhatikan di sini nama logonya adalah Duck City Tactical. Nah ini teman-teman jangan sampai salah penempatan nama logonya ya. Ini kita sudah diberikan oleh CH, nama logonya adalah Duck City Tactical. Nah nama logo ini juga merupakan bisa menjadi petunjuk kita untuk bisa mendesain sebuah logo. Misalkan ini namanya Duck City Tactical. Nah teman-teman nanti bisa isi atau bisa terapkan nanti logonya seperti apa. Nah logo name ini juga bisa menjadi kata kunci kita, gambar-gambar seperti apa yang diinginkan oleh contest holder. Misalkan ini ya, Duck City Tactical, kita bisa lihat ya, kita bisa cari kata kuncinya di Google ya. Nah ini tips juga ya buat teman-teman semua, cara mencari kata kunci di kontes di Google. Ini misalkan saya beri ya, Duck City Tactical, kita klik ya. Nah kita klik gambar. Nah seperti ini teman-teman, kira-kira style kata kunci yang diinginkan oleh CH ya. Nah dari kata kunci ini kita bisa melihat gambar-gambar yang mendukung pembuatan desain logo kita ya teman-teman. Oke. Selain dari itu kita juga harus melihat jam atau masa berakhirnya kontes. Di sini kontesnya akan berjalan pada 5 jam lalu, sekitar 5 jam 16 menit lalu ya. Kemudian selain dari ini logo name, business industry, kemudian edition konsep dan yang lain-lain, kita juga harus perhatikan entries ya. Jumlah entries di sini menunjukkan kontestan yang ikut di dalam kontes. Nah kalau bisa teman-teman lihat dulu entriesnya yang paling sedikit teman-teman. Misalkan ya, kita lihat di sini kan entries-nya ini udah lumayan banyak ya, 41 entries. Tapi ini udah lumayan nggak apa-apa, teman-teman ikuti saja. Nah, cara ikut kontesnya itu seperti ini teman-teman. Nah, kita juga harus lihat pesaing kita di kontes. Nah, ini misalkan masih satu orang nih, konservatif internet database. Nah, ini kan masih satu entries ya yang ikut. Nah, ini menjadi kesempatan buat teman-teman ya. Kesempatan yang besar buat teman-teman, peluang yang baik untuk teman-teman bisa memenangkan kontes teman-teman. Karena di sini kontestannya masih satu nih, jadi belum ada yang upload. Sedangkan waktu yang dibutuhkan adalah 2 hari 15 jam. Jadi buruan ya teman-teman, teman-teman ikut kontestannya sedikit agar peluang teman-teman ini bisa lebih besar untuk memenangkan kontes. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait cara memahami brief kontes yang baik ya. Semoga bisa berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.